Alhamdulillah, ada tema yang diangkat, membumikan akhlak Rasulullah di era modern. Kalimat membumikan akhlak berarti sebenarnya kita ingin akhlak Rasulullah ini adalah mulai dari patokan sampai seluruh tindak perbuatan kita itu akan berpatokan kepada Rasulullah. Tapi itu tidak mudah, dinama gampang. Cuman akhlak ini sebenarnya adalah buah kalau dalam tariqah. Ya kalau mak bicara tarekat, akhlak itu adalah buah. Makanya ada intinya. Angka intinya ya roh akhlak. Akhlak itu tidak lahir serta merta. Makanya biasa maka data pembentukan karakter. Tapi sebenarnya ada hakikatnya. Akhlak itu sama dengan listrik ini, balon. Yero balonnya angka cahayana. Yero cahaya adalah penjabaran untuk menerangi. Tapi balon tidak akan menyala kalau tidak ada strum. Dan strum itulah adalah inti akhlak sebenarnya. Makanya yang dicari anak-anak kita, ia isapai sitongan nama kokoe, bukan akhlak dulu, tapi apa yang menyebabkan akhlak itu bisa tertanam. Irojolo. Dan ternyata dalam tariqah itu tidak mudah karena mulai dibentuk dari anak itu sebelum lahir. Makanya makanya nabita adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ni anak muriolo tamu jajennah. Berarti pendidikan akhlak itu bukan pada langsung orangnya tania. Jadi sebelumnya angka tu cara mana gurut takali sidendreng almarhum almaghfurlah. Maka da indok na nabita makun rai makan jalak da ampena matan resiri ambok na nabita arwane akhlaknya sangat bagus dan menjadi tokoh di masyarakat itu. Si runtu idua tahu kanja maka pasti jajanya wija-wija makanja. Itu kuncinya. Angka palsapana atau matotariolo maka dah namo magah lopona tanat-tanang ngekokui onra ropoe deto nami makanja buana. Iya, ya nang kakani kitu ko onra ropoe macomok memang, tapi dia nama kanjak buana tuh. Iya, artinya apa? Kedua orang tua inilah yang membentuk karakter sebelum anak itu lahir. Biasa kak mak guru ko tau pandrita dua teluh berkaitan dengan akhlak. Ternyata dek nama gampang. Nomor sidi kedua orang tua. Angka ko hak desa rampai pak. Maka dia kau angka tahu pigau dosa lopo 7 turunannya itu tetap mendapatkan angka mau pahawananya tuh betul kan ya kau angka macarepo kau tu induk na yase denul le mapaci sisangin no tuh iya hadde sairo jadi ya kau angka tahu maka da pangalopo ambok na tahu kalasi indok na anak na matu tatta angka kau tu sin rawe-rawe na sabak magai makanan yang dia makan itu pasti angka polok kau tu tamah. Kecuali anak itu dipisahkan. Yana tu ampai ko mamaulu itawe telo na bawah. Na pitangi tau pandrita maka dia tu telo Ya kong katelo iti nerangi manu. Mak boy matu denan cagi iti. Denan cagi manu tatta iman cagi iti. Tapi na curi indo manu Agama nana. Ya kong ka anak-anak dena makanja ampena. Oko tu keluargana. Ambok na masalah, indok na masalah, silasuran na masalah. Bawai lo ko sikola agama anakmu mutaroy taroy guru agama yang mendidik nasabak dena baru batu anaknya tapi dia akan mengikuti akhlak yang dibentuk di sekolah itu yana tu ampai penting pendidikan agama yang makokoe. Kemudian narampe si tau pandita itampu ia anaknya perlu diisi dengan cahaya. Sering saya ceramahkan magi nasuro ki nabita mak jenne sebelum berhubungan suami istri. Magi nasuro mak jenne koto melo mak guru. Nasuro mak jenne koto me mangaji. Nasuro mak jenne koto me masikiri. Meki lo mak tuntu pak disanga mangkalinga pengajian nasuro ki mak jenne. Melo ki mak guru nasuro ki mak jenne. Kenapa wudu ini penting? Karena ternyata wudu ini adalah chip. Iya rupa disangange maki ko bahasa ilmiahnya. Al wudu nurun, ia tu jenne cahaya. Al ilmu nurun, ia tu pak disangange cahaya. Az zikru nurun, ia tu sikiri cahaya.
Al-Quran huwa nur, yaitu korangnya cahaya. As-salatu nurun, yaitu sempajangnya cahaya. Kemudian Muhammad adalah nur, nurun Muhammad. Wal malaikatu nur, yaitu malaikat cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, nah yaitu pun Allah Ta'ala cahaya. Artinya aga, ia kode gaga jenne muak guru dena melo tama cahaya okilala ngalimu. Maka dari situlah kita temukan dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan angka anak-anak maca waktu nama sekolah, ranking oko sekolahnya, bahkan bergembira gurunya melihat, tapi sisanya temak dia dipakai pak di sana, hanya dia yang pakai. Kenapa? Karena ilmu yang masuk tidak ada wudu pada saat dia menerima ilmunya. Makanya angka toko kitab Ta'limu Ta'lim, maka ada angka anak-anak dia macah biasa-biasa, bahkan dianggap terbelakang. Tapi dia apa aja tuh 5 jenne komelo imak guru. Setelah dia besar, justru dia yang dipakai ilmunya di masyarakat. Aga betul nah, iya ro jenne iya naro pasi sumpung iya sange pak disangal loko watak kalebe. Iya nade gaga jenne petas si mata-mata. Tapi iya kongka jenne maka cahaya akan masuk sama dengan listrik. Dia tidak akan masuk ke cahaya ke listrik yang satunya kode gaga nolah. Maka jalur ilmu masuk ke dalam tubuh adalah wudu. Iya na ampai tau pandrita rioloe malak na pasangan ajak lala na tomapak guru na rekode gaga jenne. Dan jangan belajar kalau tidak ada wudu. Nah sebab magai iya itu pak disangang ipake matu pak disangang kay jenne na. Makanya semua maka dah kau nak melo ibar hubungan tai suruh mak jenne. Nah sebab nanti anaknya itu akan melahirkan cahaya. Iya. Ini yang penting untuk anak-anakku sekalian. Ia tu ampai sitongan na orang anggap biasa wudu ini Pak Bu. Saya dulu menganggap biasa itu wudu. Maka dia rojenne biasa-biasa. Nanti saya baca buku bahwa kita ini didampingi 187 malaikat. Siratu arwa pulona pitu malaikat dampingi ki. Matanya bawang, mata saja itu dijaga oleh 11 malaikat. Seandainya dia 10 sidi malaikat jagai mata tak, maka mata ini akan buta karena akan selalu melihat maksiat. Tapi nur itu akan selalu terjaga. Makanya ia tuh tahu mak jenne non-rom malaikat. Dari situlah kenapa orang yang berwudu itu selalu diselamatkan. Maka dia Nabi tak siapa yang berwudu kemudian berangkat ke pasar, maka dia tidak akan ditipu. Iya. Pak disangangnya tameko watakalewe nareko angka jenne pasti mak baraka. Dan itu akan dipakai. Tapi yang ada gaga jenne itu matu. Hanya dirinya yang pakai. Ini penting dulu saya wasiatkan. Ini hal sepele kok yang nggak biasa nih. Maka daki ya rojenne kan kegiatan ibadah sehari-hari dia nggak biasa. Bahkan anak-anakku yang hadir di sini saya ingin kasih tahu satu amalia. Ya, saya sering lakukan. Saya pernah dikasih tahu cari hadisnya belum dapat sampai hari ini. Dia baru runtuh hadis sana. Tapi saya sering lakukan yang disebut dengan barakah wudu. Barakahnya jenne. Ia kotomak jenne baca doa sesudah wudu. Kemudian ada air itu yang turun di siku kiri kanan. Dena tak dena. Ada juga di ujung hidung. Itu kadang geli, magelek-gelek. Kadang kita lepas, jangan dibuang. Ambil 3 titik air itu di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung. Kemudian bacakan surah Al-Kausar dan baca sholawat, kemudian minum. Apapun yang kau hajatkan, insya Allah terkabul. Itu kuncinya. Ya kau nggak tahu nak penyakit asma, suruh minum itu. Tapi 10 kali kita berwudu, untun narekoirurel runtu akadua akatalu. Kalau 10 kali kita berwudu, kadang 10 kali kita berwudu, untung kalau dapat 1 kali. Tapi akan pernah angkat tuai oko capat na ingat emang gelek-gelek, kadang mata. Biasa kita kasih begini. Itu jangan dibuang. Ambil air itu, satukan, kemudian bacakan surah Al-Kausar, baru baca sholawat, kemudian berdoa. Apa yang kau hajatkan, kemudian minum itu. Orang yang tidak punya keturunan, kata guru kami, itu bisa punya keturunan dengan barakah wudu itu. Iya. Itu sering saya pakai ketika menemukan itu, tapi tidak selamanya. Makanya anak-anakku kalau berwudu, tarik pakaiannya agak ke atas. Kalau baju lengan pendek begini kan aman. Kalau sudah berwudu, upuraki majenne, angkat tangan berdoa. Ketika air itu turun di ujung hidung tidak mau jatuh, jangan dibuang, ambil itu.
niatkan untuk kecerdasan, itu bisa. Tapi 3, siku, ujung siku dengan ujung hidung, itu barakah wudhu. Itu berkahnya itu saya diberitahu, saya cari hadisnya tidak temukan. Tapi guru kami berpesan, ya kumuruntu ya rona ala laluy. Nah, ini makanya saya wasiatkan ke anak-anakku. Sebenarnya yang kita cari itu cuma cahaya. Nah, sebab ya kumakanja di cahaya, insya Allah ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Makanya anak-anak ini penting sholawat, penting baca Quran. Saya dulu ketika kepala madrasah pernah mengikuti pelatihan yang bahwa ada IMENEF, ya, dari penelitian IMENEF, membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar itu ternyata membuat anak itu cerdas. Ulama dulu itu tidak usah baca Quran, cukup baca suratul Fatihah, ya. Cukup baca suratul Fatihah, insya Allah yaitu suratul Fatihah barakah. Apapun kita doakan, niatkan, insya Allah. Apalagi ada 2 tempat ketika membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ minta. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, minta di situ. Jadi ya kau baca ya roh, jangan dikasih kosong, jangan dikasih lewat suratul Fatihah tanpa ada doa. Aja di pali wak bawang, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Angin launi, kemudian ihdinas siratal mustaqim, minta di situ. Pura pinapai baca siratal ladzina an'amta mapanasaki lalanna taumualingi papedale. Mana itu? An-nabiyina wal ulama'i wal auliya, para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Minta itu. Nah sebabnya itu Pak disengengena ternyata egal na ilolongang, tapi yang paling pokok adalah barakah. Demulle lolongan mana yang Pak disengengena Pak gurungnya guru tak, tidak mungkin. Tapi jika ada kau dapatkan satu dan kau dapatkan barakahnya, insya Allah itu menjadi pelita. Iya. Itu juga wasiat saya tidak banyak. Iya. Saya termasuk tidak pintar, terus terang Pak. Dibaca. Kalau lihat rapor dari pesantren itu amburadul. Tapi doanya guru-guru kami, doanya orang tua. Makanya kalau mau berhasil, ini anak-anakku, ini 3 kuncinya. Kalau mau berhasil, walaupun saya belum berhasil. Kalau mau berhasil, pesan guru kami 3. Pertama, takzim kepada gurumu. Siapa yang pernah membuat gurunya menangis karena jengkel dan dia tidak minta maaf, maka pasti sengsara hidupnya ketika dia keluar. Dan saya sudah catat itu Pak, di pondok pesantren. Saya catat beberapa santri yang pernah melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Catatannya masih ada di rumah, saya simpan. Itu di buku saya tulis. Ini santri yang catatan itu ada namanya. Dan saya tulis tahun dan tanggalnya. Saya mau tahu apakah penjelasan ulama ini benar. Maka dia kau angkat tahu pura peteti we matanna guruna, karena kemarahan gurunya karena dibuat jengkel dan dia tidak sempat minta maaf. Itai pakalinon nama tu nak kau salah saya kau sekolah. Denu lemite deceng. Dan hari ini saya sudah lihat dari 18 santri yang saya tulis namanya, sudah 17 yang terbukti dari nama deceng. Upoda memang terus terang. Masih ada 1 yang saya tunggu. Tapi saya selalu doakan mudah-mudahan terhindar. 18 santri saya membina di pondok itu hampir 10 tahun. Saya catat namanya. Karena itu pesan guru kami. Ya nangka anak-anak sekolah. Pura patati wa matanna gurunna. Nasaba macai gurunna, masesai gurunna nataro. Gurunya meneteskan air mata. Iya tu anak-anak pas sabaranna. Itai dia nule madecengnya. Agi-agi na jama tatai tak salah. Rumah tangganya tidak akan tenang kecuali dia akan minta maaf kepada gurunya. Itulah pentingnya sebenarnya perpisahan. Di saat perpisahan ada malam ramatama, mestinya anak-anak itu sujud takzim kepada gurunya, meminta maaf atas kesalahannya mulai dari sejak masuk di sekolah itu sampai dia melangkahkan kaki keluar. Yang banyak orang menganggap ini hal biasa, tapi di pondok pesantren itu bagaikan hal yang wajib. Karena kenapa? Nasabak ya kita orangi anak-anak ematu masolangi nareko masuk polisi sekolah ketika dia tidak mengambil takzim ke gurunya. Itu kuncinya Pak Bu. Dan saya masih punya catatannya itu. Ini penting sampaikan ke anak-anakku. Namodemu macah
Kau makan jamu adamu, makan jamu ahlakmu. Engkau mentakzimi gurumu, insya Allah nalek kau barakah pun Allah Ta'ala. Ia pak disangangnya imun ripih. Nanti akan dimasukkan dengan sendirinya, dicas dengan sendirinya. Itu penting. Makanya ya tiasangnya barakah nak tanya pak disangang. Ia kau darajat pak disangang. Maka namanya kata milau barakah agan nilau. Milau barakah nomor osi di memang foto-foto. Tanya barakah ya tuh. Yang kedua kadang mengatakan barakah, tapi yang dia minta adalah ilmu, bukan. Ia kau barakah darajat si salah. Ia kau meko yakka darajatmu pak disangang. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya komeko yakka darajatmu pak disangang, tapi ya komeko lolonga barakah takzim, bukan ilmu. Si salah tuh. Makanya orang yang tinggi ilmunya belum tentu itu barakah, tapi orang yang berkah ilmunya pasti itu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Sebab magai barakah mematomi siapa? Ya kau pak disangang megamoh banyak dan bisa masuk dengan sendirinya. Ilmu itu akan